Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah permasalahan atau materi yang berjudul tentang peran manajemen SDM dalam menuju keberhasilan SDGs. Materi ini disampaikan sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan UAS yang dilakukan oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, MPD, selaku dosen mata kuliah manajemen SDM. Swiss SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan agenda global yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran sumber daya alam tentu menjadi sangat krusial. SDM yang berkualitas dan terampil akan berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pentingnya SDM dan dalam SDGs itu sendiri tentu harus melibatkan keterlibatan masyarakat dan pembangunan SDM yang efektif sehingga dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan dari implementasi SDGs itu sendiri. SDM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM tentu harus menjadi salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan SDGs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya SDGs itu sendiri dan apa sih pentingnya SDGs terhadap kehidupan kita. SDGs merupakan kepanjangan dari SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals, atau kalau bahasa Indonesia adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa sih maksudnya? SDGs ini merupakan salah satu program yang memang sudah disepakati oleh seluruh anggota PBB. Kurang lebih ada 163 negara PBB. 163 negara PBB yang sepakat untuk menerapkan program SDGs itu sendiri, yang tujuannya adalah menuntaskan berbagai macam permasalahan global seperti kemiskinan, kelaparan, dan lainnya. SDGs sendiri merupakan salah satu program yang bertujuan mengatasi demikian, yang diharapkan mampu dilaksanakan sampai tahun 2030. SDGs sendiri sebetulnya sudah dilaksanakan atau sudah diprakarsai sejak tahun 2015 dan diharapkan bisa terlaksana sesungguhnya pada tahun 2030. Lalu apa saja sebetulnya SDGs itu sendiri? Apa saja isinya? SDGs itu merupakan salah satu program yang memang untuk mengentaskan berbagai permasalahan global. Ada 17 permasalahan yang menjadi isu dalam program SDGs itu sendiri. Apa saja? Di antaranya adalah tanpa kemiskinan. Kemudian kedua, tanpa kelaparan. Tiga,
tanpa kehidupan yang sehat. Kehidupan yang sehat, kemudian juga pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih. Ada banyak ya. Ini nanti akan cukup lama, jadi mungkin saya coba mengingat yang menyebutkan saja. Di antaranya tadi ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, berkurangnya kesenjangan, berkurangnya kesenjangan, terus kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, daratan, dan perdamaian, keadilan. Ini beberapa poin-poin yang terdapat pada 17 tujuan daripada SDGs itu sendiri. Jadi SDGs itu sendiri merupakan satu program yang memang ingin mengentaskan beberapa permasalahan global, termasuk di Indonesia, yang diharapkan mampu terlaksana pada tahun 2030. Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan? Memang ada beberapa teori seperti ini tentang SDGs itu sendiri. Beberapa teori seperti teori pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh siapa yang namanya itu Brundtland kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada juga teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh siapa namanya itu Amartya Sen kalau nggak salah ya, yang mengatakan tentang pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan dan pembangunan yang terus berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi. Lalu bagaimana sih perannya? Apa saja yang harus kita lakukan untuk mensukseskan SDGs itu sendiri? Beberapa hal ya, yang harus peran kita dalam mensukseskan SDGs tentu ada banyak pihak. Yang satu tentu saja dengan perekrutan dan seleksi, perekrutan dan seleksi SDM berbasis SDGs. Perekrutan dan seleksi SDM berbasis SDGs dalam mencari sumber daya manusia yang akan disitulah peran kita dalam memilih manusia yang memang betul-betul atau manusia itu sendiri yang betul-betul bersinergi tentang pentingnya SDGs itu sendiri. Setelah itu juga tentu harus dilakukan pelatihan yang berkelanjutan. Bisa juga dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian juga ada juga yang namanya adopsi dokumen perencanaan. Ini peran SDM menuju SDGs. Peran tadi dilakukan dari seleksi SDM berbasis SDGs, tentu saja pelatihan dan pengembangan ya, di sini. Kemudian juga ada adopsi dalam perencanaannya juga, terus kemudian juga best practice-nya juga, salah satunya adalah best practice SDGs itu sendiri. Ya. Kemudian juga tentu saja untuk melaksanakan sebuah program tentu juga harus ada yang namanya pendanaan. Tidak mungkin program itu akan berjalan jika tidak memiliki dana yang cukup. Maka bisa saja itu akan
mandek program itu sendiri. Makanya pendanaan yang inovatif perlu dibutuhkan untuk mensukseskan SDGs itu sendiri. Di samping itu juga tentu saja ada kemitraan berbagai pihak. Selanjutnya tentu saja ada kemitraan dari berbagai pihak atau dari segala macam sektor. Bisa itu pemerintah, akademisi, ormas, dan media lainnya. Peran-peran dari berbagai pihak stakeholder lain dalam mensukseskan SDGs itu sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting demi mensukseskan program SDGs itu sendiri. Lalu, apakah di negara kita ini sudah terlaksana dengan baik SDGs-nya? Berdasarkan dari beberapa program atau laporan, mungkin sudah cukup dilaksanakan beberapa programnya, ya, yang saya dapat sumbernya juga dari berita, salah satu berita nasional yang menjelaskan tentang bagaimana progres daripada SDGs di Indonesia itu sendiri, yang akan saya putarkan videonya setelah ini. Lalu apa saja sih yang sudah dilakukan atau yang sudah berhasil kenyataannya di negara kita? Mungkin ada beberapa hal yang sudah cukup terlaksana programnya, seperti dalam penanganan kemiskinan. Beberapa program pemerintah seperti pembagian BLT, pembagian atau pembagian BLT, terus kemudian bantuan UMKM, dan juga program-program keluarga harapan. Itu adalah beberapa program pemerintah yang mungkin ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ada juga bagaimana kesetaraan gender, program kesetaraan gender yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan beberapa lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan dan Anak. Itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk menerapkan program SDGs itu sendiri. Di samping itu dari segi pendidikan, itu pemerintah sudah melaksanakan beberapa programnya seperti beasiswa, program PIP, dan beberapa program bantuan pendidikan yang lainnya yang sudah pemerintah berikan untuk para pelajar kita supaya bisa melaksanakan atau bisa menikmati pendidikan mereka dari mulai jenjang SD, MI maupun sampai dengan universitas. Ada juga beberapa program yang lainnya seperti mungkin bantuan pertanian, dan bantuan air bersih dan yang lainnya, yang mungkin itu tujuannya adalah untuk menerapkan program SDGs yang ditaksir oleh PBB itu sendiri. Ya, sehingga program ini tentu saja tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan berbagai macam pihak. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kemitraan multi pihak ini sangat-sangat diperlukan. Dukungan dari pemerintah, akademisi tadi ya, baik itu ormas dan media, tentu harus bekerjasama satu dengan yang lainnya supaya program-program dari 17 program SDGs itu sendiri bisa tercapai di tahun 2030 seperti yang sudah diagendakan oleh PBB. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu SDGs dan bagaimana sih perannya, sehingga SDGs itu sendiri bisa menjadi solusi untuk mengentaskan berbagai macam permasalahan global yang terutama juga terjadi di negara kita di Indonesia, yaitu kemiskinan, kelaparan, juga kesenjangan sosial, pendidikan yang tidak merata, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, bagaimana ekosistem lautan dan daratan yang kompleks, yang permasalahan kita bisa teratasi dengan bersinergi dalam semua pihak dan stakeholder, sehingga peran manajemen SDM menuju SDGs itu sendiri bisa tercapai bukan hanya tahun 2030, tapi
mungkin atau kita harapkan bisa tercapai di tahun yang lebih singkat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi saya yang hari ini saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB SDGs) kini memasuki masa kritis dengan waktu yang tersisa kurang dari 6 tahun lagi. Dalam periode yang sangat singkat ini, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk mengakselerasi pencapaian 17 Goals SDGs di Indonesia. Percepatan pencapaian ini memerlukan tindakan yang cepat, strategis, dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan menuju tahun 2030. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam menuju Agenda 2030, Sinergi, Inovasi, dan Inspirasi SDGs. Kita lihat di slide yang pertama. Kementerian Perencanaan Pembangunan PPN Bappenas menyatakan pencapaian TPB SDGs menjadi salah satu elemen penting dalam tahapan pembangunan menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menegaskan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Dalam implementasinya, hal ini secara menyeluruh sejalan dengan 17 tujuan SDGs yang merupakan komitmen global seluruh negara anggota PBB sejak tahun 2015. Maka dari itu, pencapaian SDGs tidak hanya menjadi prioritas dalam konteks pembangunan nasional, tetapi juga menjadi landasan utama dalam memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang berkelanjutan sebagai inti dari setiap langkah yang diambil. Mari kita lihat secara data, hingga saat ini progres pencapaian Indonesia sebanyak 62% dari 224 indikator yang telah tercapai atau menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap target rencana aksi nasional SDGs sebagai benchmark monitoring capaian menuju tahun 2030. Sementara itu sisanya menunjukkan kondisi akan tercapai dan memerlukan perhatian khusus. Nah, hasil evaluasi ini merupakan akumulasi pencapaian seluruh pemangku kepentingan dalam bekerja sama melaksanakan pencapaian SDGs. Kita geser ke slide berikutnya. Sementara itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs di Indonesia. Namun di sisi lain perlu adanya aksi nyata dan menjaring kerjasama dari semua pihak untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs. Strategi penguatan dan akselerasi pencapaian SDGs meliputi adopsi dokumen perencanaan, kemudian dukungan data dan monef SDGs, localizing SDGs, dilanjutkan dengan pendanaan inovatif, best practices SDGs, serta kemitraan untuk SDGs. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Perlu menjadi perhatian juga yaitu pentingnya kolaborasi kemitraan dalam pelaksanaan SDGs untuk mendorong capaian SDGs di Indonesia agar kian membaik. Kemitraan multi pihak ini perlu melibatkan dari pemerintah dan parlemen, akademisi, filantropi, kemudian pakar serta pelaku usaha, ormas dan juga media massa. Kolaborasi 4 platform ini dari tahun ke tahun terus berkembang dan juga memperlihatkan progres yang baik menuju Agenda 2030. Kita lihat di slide berikutnya. Sebagai koordinator pelaksana TPB SDGs, Kementerian PPN Bappenas mendorong kontribusi akademisi untuk mencapai TPB SDGs pada tahun 2030, salah satunya melalui SDG Center. Pembentukan Indonesia SDG Center Network beberapa waktu lalu menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring serta kolaborasi dan peran SDG Center di seluruh Indonesia. Forum kolaborasi multipihak dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya perguruan tinggi, berperan untuk memastikan sosialisasi, kolaborasi, dan juga implementasi upaya pembangunan berkelanjutan berjalan maksimal baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kita lihat peta berikut yang ada di layar. Nah, hingga Mei tahun 2024 sudah terbentuk 51 SDG Center di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari barat hingga ke timur. Nah, SDG Center yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia inilah yang tergabung dalam Indonesia SDG Center Network. Jadi, perguruan tinggi dapat menjadi Center of Excellence untuk memfasilitasi pelaksanaan SDGs sebagai modal atau basis untuk mendampingi pemangku kepentingan di berbagai daerah. Diharapkan dengan adanya forum kolaborasi multipihak dari seluruh pemangku kepentingan ini mampu menjadi booster atau dorongan untuk membentuk SDG Center di daerah mereka masing-masing. Selain itu, beberapa waktu lalu Kementerian PPN Bappenas juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pertamina. Tujuan penandatanganan ini sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dalam hal pembangunan berkelanjutan, kedaulatan energi, dan mempercepat hilirisasi migas. Melalui perjanjian kerjasama ini juga menegaskan pentingnya TPB SDGs dalam proses bisnis Pertamina yang diwujudkan dalam pelaksanaan environmental, social and governance atau ESG dan TPB SDGs yang terintegrasi dalam Pertamina Sustainability Expert. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Demi mewujudkan agenda 2030 yang semakin dekat, selain berbagai upaya dan juga kolaborasi yang telah dilakukan, Kementerian PPN Bappenas juga turut aktif dalam sejumlah agenda yang membahas isu SDGs di forum tingkat global sepanjang tahun ini. Nah, di antaranya ada Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2024 di Bangkok pada Februari 2024 lalu. Kemudian The 10 World Water Forum Mei 2024 di Bali. Selanjutnya High Level Political Forum 2024 pada 8 hingga 17 Juli mendatang di UNHQ New York, Amerika Serikat. Hingga Summit of the Future 2024 pada September 2024. Dan di tahun ini, Kementerian PPN Bappenas akan kembali menggelar SDGs Annual Conference and Indonesia's SDGs Action Awards 2024 dengan mengangkat tema Inovasi Menuju Indonesia Emas, Keterkaitan Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan dan Industri Hijau pada September hingga Oktober mendatang. Tema ini penting dan juga relevan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi dan juga lingkungan, terutama terkait penyiapan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Kita lihat SDGs Annual Conference tahun ini akan diselenggarakan pada bulan September sampai Oktober 2024. Sementara itu, untuk Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sudah terbuka pendaftaran untuk 7 kategori berikut. Nah, hingga 5 Juli mendatang melalui ajang penghargaan tahunan ini, Kementerian PPN Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia berharap bahwa berbagai praktik baik yang dilakukan pemangku kepentingan dapat direplikasi lebih luas dan mendorong percepatan target pencapaian TPB SDGs pada Decade of Action. Kesadaran untuk terus menginisiasi dan memperkuat kolaborasi multipihak menjadi kunci pencapaian target TPB SDGs di Indonesia. Tentunya kinerja pemerintah harus didukung dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, pemerintah daerah, swasta, UMKM, koperasi, organisasi masyarakat sipil, filantropi, media massa, maupun seluruh pihak sebagai kontribusi nyata demi mempercepat pencapaian target TPB SDGs menuju 2030. Kita harapkan bersama target capaian TPB SDGs pada 2030 bisa menjadi daya ungkit untuk mencapai Indonesia Emas 2045.